Ya, Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita ke Pak Musni. Pak Musni, ini tadi kita berbicara mengenai sanksi, begitu ya. Sanksi apa yang cocok untuk pelaku? Apakah sanksi hukum, sanksi sosial? Dan ini himbauan apa yang harusnya diperhatikan di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi hal seperti ini? Silahkan Pak Musni. Jadi pelaku begal seks itu yang kita bicarakan memang harus diberi sanksi hukum yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu yang pertama diberlakukan. Ada pandangan para ilmuwan, mereka yang melakukan kejahatan seperti juga harus diberi sanksi sosial. Tapi dalam praktek kalau kita sanksi sosial itu semakin dia menyendiri dirinya, bisa-bisa dia bunuh diri karena dia tidak ada lagi yang peduli pada dia. Mungkin barangkali dalam rangka membantu, karena hakikatnya manusia itu kan baik ya. Jadi karena lingkunganlah yang membuat dia bisa tidak baik, maka sebenarnya adalah pendekatan approach pada yang bersangkutan dengan bergaul dan menyadarkan dan menciptakan lingkungan positif supaya orang itu kembali sadar dan tidak lagi melakukannya. Jadi tidak sepenuhnya saya setuju kalau memberi sanksi sosial, apalagi hal-hal yang sifatnya ini bukan sifatnya moral ya, dan bisa semua orang melakukannya. Dari ulama sampai ini bisa melakukannya seperti itu karena lupa dan tidak sadarkan diri karena melihat yang cantik itu. Baik, kita ke Mbak Sani yang cantik begitu ya. Mbak Sani, ini himbauan bagi para wanita di luar sana ataupun untuk berjaga-jaga begitu agar kondisi seperti ini tidak terulang. Silakan. Pertama, saya mengecam sekali tindakan begal seksual ini ya, yang luar biasa, membuat seseorang itu trauma yang mendalam ya. Jadi harus dihukum dengan seberat-beratnya dan ada jerak untuk orang lain yang mungkin akan berniat mau meniru. Yang kedua, dari sisi korban itu adalah manusia. Kita subjek yang punya ekspresi atau hak untuk diberi perlindungan. Jadi kita bukan objek yang kemudian bisa dipergunakan semena-mena begitu sebagai objek pelampiasan seksual. Namun demikian, saya juga menghimbau bagi para semua wanita bagaimana memunculkan juga rasa was-was atau rasa khawatir waspada terhadap lingkungan-lingkungan tertentu yang memang mungkin bisa terjadi begal itu tersebut. Mau ramai, mau sepi. Mau sepi, tentunya dengan apa caranya ya, salah satunya tadi tahu apa yang terjadi, kemudian kita mawas diri dengan mungkin ada teman lain yang mendampingi ketika kita jalan di malam hari atau di tempat-tempat sepi, dan kemudian juga tahu bagaimana juga cara menurut saya berpakaian, jadi ya walaupun itu hak pribadi tapi lumayan untuk menjaga diri kita. Baik, terima kasih Pak Musni Umar, sosiolog, dan juga Mbak Sani Budianti, psikolog sosial. Terima kasih sudah hadir di Newsroom siang hari ini. Kita harapkan semoga perbincangan kita ini kita mengedukasi semuanya begitu ya akan terjadinya begal seks ini, untuk mewaspadai agar kita dapat berhati-hati seperti yang disampaikan Mbak Sani, bisa berhati-hati walaupun di kondisi dimanapun berada begitu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Newsroom siang, dan pemirsa, saya akan kembali dengan informasi dari mancanegara usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.